Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Ardian. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi kelas F3 dengan nomor induk 07011062111. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait tentang peluang Pancasila di era digital. Nah, di era-era saat ini perlu kita ketahui bahwasannya itu kita kan masih berada di masa pandemi ya. Nah, pastinya itu di sini saya sampaikan masalah-masalah di era COVID-19 terlebih dahulu. Pastinya yang pertama ada gangguan pertumbuhan ekonomi, yang kedua hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang ketiga adanya kurang kondusif untuk pendidikan. Jadi kan masih terbagi setengah-setengah gitu ya. Ada yang masih online, ada yang offline gitu. Kemudian yang keempat ada koordinasi yang kurang sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan yang terakhir memasuki hidup kenormalan baru karena harus mengikuti protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini. Jadi saat kita melakukan pembelajaran mungkin masih ada yang memakai masker, ada yang harus melalui tes suhu badan terlebih dahulu. Nah, itu di beberapa di antaranya ya teman-teman. Next selanjutnya ya. Era pandemi COVID-19. Nah, pastinya kita kan sudah tidak kaget lagi dengan satu pembatasan pemisahan fisik, dua penggunaan masker, tiga hand sanitizer, dan yang terakhir cuci tangan menggunakan sabun dan pola hidup yang sehat. Nah, era pandemi COVID-19. Nah, Kepala Penelitian dan Pengembangan Litbang atau singkatnya Litbang ya, Irwansyah 4 perubahan perilaku masyarakat sebagai dampak COVID-19. Yang pertama, stay at home, dua bottom of the pyramid. Yang ketiga, go virtual and virtual engagement. Yang keempat, empathic social. Nah, bagaimana tantangan bangsa Indonesia ini di era COVID-19? Nah, bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah bangsa, pedoman hidup berbangsa dan bernegara, dan sistem nilai dalam bersikap dan berperilaku di masyarakat. Nah, terkait isu-isu strategis menurut BPIP tahun 2020. Distorsi pemahaman Pancasila, eksklusi sosial, kesenjangan sosial, pelembagaan nilai Pancasila, keteladanan Pancasila. Bagaimana penjabaran nilai-nilai Pancasila untuk proses pendidikan? Pancasila itu sebagai perekat dalam bangsa. Nah, yang pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah Pancasila kita. Penjabaran nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang pertama, kita itu harus religius, kedua harus jujur, tiga toleransi, keempat disiplin, dan lain sebagainya ya. Di situ di PPT dijelaskan ada 18. Selanjutnya, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan? Perlu kita ketahui mengapa kok implementasi nilai-nilai Pancasila itu penting. Nah, di sini dijelaskan, Alexis de Tocqueville, as new generation is a new people that must acquire the knowledge, learn the skill, and develop the distribution. Branson 1998 bulan 2. Maksudnya tanggal 2. Nah, di sini dijelaskan dari perspektif antropologi. Pembudayaan Pancasila diperlukan mengingat di dalam kebudayaan Indonesia ada ratusan bahkan ribuan nilai budaya lokal yang tersebar pada suku-suku daerah seluruh Indonesia. Itu dari Surmarjan tahun 1990. Nah, dari sini ada juga dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya manggung karso, tutwuri handayani. Kearifan lokal sili asa, sili asih, sili asu, asah, asih, asu, gitu ya. Simpelnya. Nah, begini, ini adalah keseimbangan antara sikap keterampilan dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill. Nah, jadi kita kan dari tingkatan SD itu dari tingkatan rendah dulu ya, terus ke SMP itu tingkatan pembelajaran kita itu skill kita itu dilatih lebih tinggi lagi, SMA lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Begitu juga dengan attitude,
diri kita dan knowledge dalam diri kita. Jadi semuanya itu mengikuti ya. Sifat guru atau pendidik nilai-nilai Pancasila. Guru yang cerdas dan mau membangun jejaring komunikasi dengan orang tua. Jadi pada dasarnya itu guru itu harus menjalin sebuah komunikasi dengan orang tua dari siswa-siswanya gitu ya. Kedua ada guru yang sabar, tidak mudah menyerah. Ketiga ada guru yang siap untuk bekerja keras. 4 guru yang selalu mendoakan siswanya untuk kesuksesannya ya. Nah, kemudian ada guru yang menjadi teladan, contoh atau model. Jadi guru itu harus bisa menjadi contoh untuk murid-muridnya ya. Dan yang terakhir itu guru itu harus ikhlas. Jadi dalam mengajar tentu pastinya tidak semua murid itu dapat memahami pelajaran secara langsung ya. Karena IQ setiap orang-orang itu berbeda. Maka dari itu guru itu harus ikhlas dalam mengajar. Semoga dan dengan harapan dengan ikhlas itu ilmu yang dia sampaikan itu bisa meresap dengan mudah gitu kepada muridnya. Dan itu saja. Kemudian strategi pendidikan nilai-nilai Pancasila. Ini kita harus pertama ada keluarga, 2 satuan pendidikan, 3 masyarakat, 4 dunia usaha, 5 partai politik, 6 media massa, dan yang terakhir ada lembaga negara dan pemerintah. Wujud dari strategi ya, pemodelan dan keteladanan, kemudian ada penghargaan, kemudian pengidolaan, hadiah hukuman berkelanjutan. Selanjutnya itu saja yang dapat saya sampaikan bagaimana peluang-peluang Pancasila di era modern digital saat ini ya, terkait masalah pandemi. Kita kan masih di masa pandemi, jadi ya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait peluang Pancasila di era digital saat ini ya. Walaupun saat ini di masa pandemi, jadi saya kaitkan dengan pandemi COVID-19. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.